postingan orang lain, kita sama saja menyebarkan data ya, data penting itu ya gitu loh. Itu tetap ada pidananya yang setahu aku. Nah, menurut Bang Yamin bagaimana? Iya, sebelumnya terima kasih ya Mbak ya udah bertanya. Tapi saya rasa ini hanya perihal Undang-Undang ITE, bukan Undang-Undang Perbankan. Oke. Murni ITE ujaran kebencian. Barang siapa yang memproduksi, mendistribusikan dan seterusnya. Terkait nanti pasal 5 Undang-Undang ITE bahwa informasi elektronik, data dokumen elektronik sah secara hukum sebagai bukti, kan gitu. Ya. Masalahnya, nah ini sering kalau dalam bahasa Inggrisnya itu CLAP, Strategic Defense Public Participation gitu. Jadi undang-undang ini digunakan untuk membungkam mulut orang, laporkan polisi. Guys, ternyata ada 6 barang bukti yang harus dimunculkan di persidangan Nikita Mirzani. Ternyata baru 2 bukti yang dimunculkan. Nah, ketika 4 ini tidak dimunculkan, bagaimana dong? Ya, secara hukum pasti akan cacat. Dan Nikita Mirzani dinyatakan bebas. Begitu ya. Dan kita doakan di bulan Agustus ini, Nikita Mirzani bebas. Oke guys? Jangan suka nyerang personal. Jangan suka kampanye tentang stop bullying, sementara Anda adalah pelakunya. Lihat video ini deh. Lo gak akan bisa balikin duit gue, karena duit gue juga paling udah dipakai yang gagal buat lo dan laki lo yang pengangguran itu. Gak, uang yang lo ambil dari diri gue ikhlaskan, karena gue tahu lo semiskin itu. Yang gue ikhlaskan. Tapi gue gak suka ketika anak lo diperlakukan seperti itu. Manusia biadab lo ya emang. Nenek Pamsos, nenek Pos, nenek Firaun, ibu lo aja yang melahirkan lo aja. Lu gak anggap hati jiwa laki lu tuh 11-12 sama lu memang udah pengangguran, narkocoy, pemabora. Anak lu tuh anak paling kasar di sekolah, anaknya dapat nilai 0 yang disalahin gurunya. Anak-anak yang lain nilainya bagus-bagus, kayak mana anaknya yang cowok itu nilainya nggak 0, masuk sekolah jalan, masuk sekolah di tengah pelajaran pura-pura sakit. Yang lu salahin gurunya. Kalau satu kelasnya bodoh semua, baru kita salahin gurunya. Terus anaknya nggak boleh dihukum, padahal dihukum anak internasional school kayak apa sih? Lu tuh selalu keluar, pulangnya tengah malam. Yang jadi ibu rumah tangga tuh suami lu yang pengangguran. Gua kalau mau bongkar dia banyak. Ada chatnya dari awal ngedeketin gua sampai gua gak mau balas lagi chat dia. Itu masih ada di handphone gua. Rapi. Yang dia nyuruh gua buat jahatin orang. Yang dia ngomongin teman dekatnya sendiri. Padahal habis ketemu sampai mobil tuh temannya dijelek-jelekin kayak apa ampun. Kalau gua mau bongkar sepele dari anak lo, dari ini itu banyak. Ini kritik saya kepada pengadilan, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, dan kepada Presiden Prabowo serta seluruh perangkat pemerintah khususnya tertinggi di lembaga masing-masing. Sebagai negara hukum, khusus ini berkaitan dengan sidang Nikita Mirzani. Ini sistem pengadilan kita ini sudah rusak. Ya. Ini demi perbaikan penegakan hukum yang benar dan pengetahuan hukum yang lurus sehingga keadilan itu lahir. Terkait sidang Nikita Mirzani yang terakhir, yang menjadikan Nikita itu sebagai saksi. Ini salah. Ya Pak ya. Salah benar ini Bapak. Pasal 19 ayat 3 baca. Seorang terdakwa tidak dapat memberikan keterangan atas dirinya. Dia memberikan keterangan atas Ismail sama dengan memberikan keterangan terhadap dirinya. Kenapa? Perkaranya sama. Walaupun itu splitsing berkas perkara, pemisahan,
berkas perkara. Dalam kasus delneming atau penyertaan, kalau saya melakukan kejahatan, dianggap dituduh melakukan kejahatan dengan seseorang, lalu saya memberikan kesaksian, sama artinya memberatkan diri saya sendiri. Itu melanggar asas nemo tenetur se ipsum accusare namanya. Seorang terdakwa dilarang, tidak boleh memberikan keterangan terhadap dirinya sendiri. Dia bunuh diri. Dalam kasus delneming memberikan keterangan terhadap temannya, bunuh diri sendiri. Saya ngerti. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 1988 gitu ya. 1988 Mahkamah Agung itu membolehkan, tapi dengan 3 catatan. Mahkamah Agung membolehkan dengan 3 catatan. 1, alat buktinya kurang, saksinya kurang. Jadi itu syaratnya ada. Emang ini kurang? Baru terkait Itu ada Mbak Fitri, kemarin saya debat sama dia. Bagi kami untuk adalah warga negara dan berkediaman terakhir juga di Amerika selama dari umur 16 tahun beliau tinggal di sana. Kemudian peristiwa pengangkutan terjadi juga di Amerika, bukan di Indonesia. Itulah pembatasan dalam dan mengenai bentuk obskur legal yang kami ajukan tentang dakwaan tersangka kedua daripada JPU, yang mana mengatakan tentang identitas daripada klien kami yang kami juga melakukan menjadi obskur legal karena yang bersangkutan adalah dalam hal ini status sebagai warga negara Amerika perempuan, bukan laki-laki. Demikian secara rincinya nanti bisa. Tadi juga selama ini melakukan hal seperti itu apa sih? Yang kami ketahui ada giveaway dari Fitri, dan giveaway itu sudah sangat jelas dan terang ya, ada di media-media. Fitri sangat jelas. ini muncul beberapa fakta baru terkait kasus Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Ini ada pendukung baru, yaitu Pak Yamin yang menjadi musuh besarnya Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru ini ketakutan melihat statement dari Pak Yamin karena terlalu bagus dan akurat. Jadi ini memang kasus sudah ternodai ternodai oleh para komplotan jahat Reza Gladys dengan para kroni-kroninya yang sangat kerucut. Ini sudah bertaburan mereka ngamuk-ngamuk